alfu wasifatin, memiliki 1000 pelayan. Masya Allah, satu bidadari memiliki 1000 pelayan, 1000 pembantu. Kita di dunia satu aja tidak mampu bayar ya. Ini satu bidadari pelayannya 1000 pelayan. Masya Allah. Apalagi lalu tiap-tiap memiliki 70 pelayan. Wa ma'akul wasifatin, dan tiap satu pelayan sohfatun bin zahabin, satu piring dari emas. Jadi setiap pelayan kan 1000, memiliki satu piring dari emas, berarti 1000 piring daripada emas. Tut'imuha zaujaha, diberikan makan kepada suaminya. Suaminya mana tuh yang berpuasa Ramadan, gitu maksudnya. Yang berpuasa Ramadan tapi puasanya benar-benar menjaga dari yang membatalkan pahala puasa. Kalau batalkan puasa mah kelihatan, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, hubungan intim siang hari dengan sengaja kepada istri, itu kelihatan. Ini yang nggak kelihatan, bohong, iya, memandang yang diharamkan. Lagi puasa gitu dia nggak mandi, berarti kagak dapat pahala tuh ya. Lebarannya ya lagi orang intim ya. Udah, maka disunatin membaca Quran kita baca. Habis kamu sahur, habis kamu subuh baca Quran, mau kerja baca Quran selembar, pulang kerja istirahat baca Quran lagi, nunggu maghrib baca Quran lagi, habis raweh baca Quran lagi. Enak dirinya terjaga, kita punya pandangan mata dari yang diharamkan oleh Allah. Apalagi, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wahada kulluhu, ini semuanya buat siapa? Liman yasumu sahar Ramadan, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masih lama ya, di bulan apa? Safar ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, di bulan awal, di bulan Tsani, Rajab, Sya'ban, 7 bulan lagi ya. Kenapa? Karena kita baru meninggalkan Ramadan. Wa pasiwa ma'amila finahar, selain dia juga membuat beramal yang baik. Surga sebenarnya enteng Pak, menafsu yang berat. Yang buat kita tuh ada nafsu, pengennya tidur, pengennya ngopi, ya, pengennya ngobrol tuh nafsu. Surga pengennya ngaji, sholat. Kita kan aneh ya, yang namanya surga jarang ada yang bayar. Sholat kagak bayar, iya, puasa kagak bayar, baca Quran kagak bayar, sedekah kalau mampu, pergi haji kalau mampu, iya, itu kan gak ada yang bayar. Tapi banyak yang ogah, banyak yang enggan. Kenapa? Kan hawa nafsu. Tapi yang mau pada neraka mahal, banyak yang antri, iya, banyak yang antri kan. Itu nyawa di Baduan dulu berapa ratus juta, berapa ratus ribu tuh nyawa. Itu kan mahal, iya. Sawah dari Allah, ponakannya bukan, anak yatim bukan, iya, kan bukan orang lain ya. Ya Allah, sawah ya Allah. Kalau anak yatim ketahuan ya bisa lihat, ini anak yatim, sawahnya bukan di tangan, langsung dirobos itu. Orang gitu, coba aja lihat ya, iya kan ya, udah, iya kadang-kadang lihat justru, ya, Allah, Allah saya, ini dunia udah hancur banget ya. Udah gak malu-malu memamerkan lenggok-lenggoknya, joget-joget kelihatan, di dalamnya kelihatan udah. Ya Allah, itu namanya tuh mereka udah bisa menjaga diri. Tapi banyak yang antri, banyak yang ngeliat itu. Iya, maksa-maksa pengen lihat ya. Sebagaimana? Iya, bagaimana mau surga kayak gitu ya. Itu aja, dia punya istri di rumah sah padahal kan ya. Ini kata Nabi, kalau Anda kagum dengan perempuan lain di jalan, segera pulang. Kenapa? Apa yang ada sama dia, yang di jalan ada sama istrimu. Ulun kembarnya sama, ya kagak beda ya. Semuanya dia punya hidup, apa yang beda ya. Buru-buru pulang. Kalau Anda berkagum dengan perempuan di jalan, perempuan di luaran, sama apa yang ada sama dia, ada sama istri kita sama. Jadi kita mesti pejamkan mata. Yang kedua, saya nggak nikahin langsung. Maksudnya tuh karena kita masuk kita gede, jangan selingkuh, nikahin aja udah gitu hasilnya. Jadi kita kagak dosa. Kan kagak izin, nggak ada izin sama istri, nggak ada. Dalam hukum kagak ada izin sama istri, mau nikah lagi nggak ada. Neng, nikah lagi ya Neng.
Masya Allah, sampai hujan berwarna gak bakal diizinin. Hujan berwarna itu turunin merah, gak bakal diizinin dia. Sampai lindung berbulu, gak bakal diizinin. Iya, itu kan gak ada bulunya, agak bakalan diizinin. Makanya tapi ada yang diizinin kalau istrinya soleha. Jangan kalau ada ustadz aja gak mau. Ustazah saya tanya, ustazah gimana kalau suami kawin lagi? Kan ustazah langsung surga bulat-bulat. Saya pengen surga dengan jalan yang lain dari ustaz. Jangan situ tadi. Dia nggak mau, saya nggak mau kan ya. Nggak mau dibagi dua, padahal kalau mau udah takdir Allah udah dua aja. Mau urusannya dua nikahin gimana? Begitu dia nikah marah-marah kan sebulan doang marah ya. Kebiasaan deh udah coba aja suami. Sebulan doang kan marahnya benar. Ibu saya tuh kan malu sama orang tua saya, marah sebulan doang. Saya tuh tidak akur malah sampai sekarang akur gitu. Kenapa? Yang pertama doang. Emang tapi gimana? Yang penting harus adil. Tapi rasanya nggak bakal adil sih ya. Kan orang yang bilang pankihu atau balak kuminan nisa masna wasulasa Pak Inta dulu bawahi. Ada kata kagak mau satu aja. Tapi kira-kira nih kabar. Jadi bini tua berumah tangga 30 tahun. Nikah lagi sama perawan umur 20 tahun. Begitu nikah banyak di mana tidurnya? Bini tua apa bini muda? Tuh kan udah kagak ambil kan dia. Kita kagak ambil. Mestinya ini sehari itu aja terus ya. Mestinya tapi kagak ada. Pasti ke rumah bini muda. Kenapa? Ulu jadi lazis, tiap-tiap yang baru enak, gitu hasilnya. Jadi situ mulu dia tuh, itu udah gak adil, gak bakal adil kecuali si istrinya redo. Makanya kita pertahankan ibadah kita jangan sampai kita melenceng dari sebagai harapan dari Allah. Ini bab yang terakhir, tapi saya panjang banget, jadi kita ngobrol biasa aja ya. Ada udah terakhir ya, udah tinggal satu lagi, nanti baru kita baca kitab yang lain. Jadi kita ini membahas tentang yang lain aja dulu ya. Dalam kehidupan ini semua orang pasti ingin kebahagiaan, kan pasti kan ya, bahagia dunia, bahagia orang doa selalu Robbana atina fid dunya wa fil akhirati, pasti pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat. Apa jalannya? Doa-doa gak jatah, gak bisa kan ya. Pengen bahagia di dunia, sholat kagak, puasa kagak, gimana mau bahagia? Iya. Kalau pengen bahagia, kita sering-sering zikir, duduk di majelis ilmu ala bizikrai tasma'innul qulub. Dengan banyak berzikir, ibadah hati menjadi tenang. Pak, jangan bahagia di hati Pak, bukan di materi. Ada orang rumahnya cuma 5 kali 5 meter, tapi karena hatinya lapang, itu rumah lapang, luas tuh rumah. Ada yang rumahnya gede, segede lapangan bola, ada kolam renangnya, mobilnya sejumlah keluarga, tapi hati sempit tuh rumahnya. Nah, saya pernah pengalaman, zaman saya nih, dulunya dia seorang DJ pemain pengatur musik di mana tuh? Di klub malam, ya di kafe. Dia heran nih, ada kagak udah nyanyi. Jadi setiap hari tuh ada seorang anak SMP tiap hari datang ke sini tiap malam. Allah Ta'ala lama khalaqah jannatan, sesungguhnya Allah tatkala selesai menciptakan surga Aden, da'a Jibril. Nah, Allah memanggil malaikat Jibril. Setelah Allah menciptakan surga Aden, lalu Allah memanggil malaikat Jibril. Faqala lahu, maka berkata Allah kepada Jibril, intau ilaiha, silakan kau pergi ke surga Aden. Wanzur ila ma khalaqtu li ibadi wa awliyani, silakan kau lihat apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku. Silakan lihat ciptaan aku, surga Aden. Kau lihat di sana, lalu bagaimana pendapat Anda nanti? Lalu itu aku ciptakan buat hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku. Fazahaba Jibril, pergi dan Jibril kemana? Ke surga Aden, ya.
Wa tofa fitil kajinan, dia berkeliling di surga. Di surga Aden yang luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Keliling itu sih malaikat Jibril. Keliling-keliling pas rakat ala hijariyatun minal qur'in min ba'di tilkal qusur. Tiba-tiba muncul seorang bidadari dari gedung, dari sebagian gedung surga muncul bidadari. Begitu muncul, patah sama senyum. Terus bidadari senyum sama siapa? Ila Jibril, kepada Jibril senyum tuh. Keluar seorang bidadari dari gedung surga senyum kepada malaikat Jibril. Begitu senyum, Pak Adoat Janatu Aden, tiba-tiba bercahaya. Cahaya itu surga Aden bercahaya sekelilingnya, ya. Min dauki sanaya, dari cahaya gigi-giginya. Dia senyum, giginya kelihatan bercahaya giginya. Sampai terang itu surga. Masya Allah. Begitu terang itu surga, wa Jibril sajudun, Jibril langsung sujud. Jibril langsung sujud Jibril kepada itu cahaya. Emang kenapa? Fazonna anau min nur rabbil izzati. Dia menyangka ini cahaya Allah. Masya Allah. Cahaya bidadari tadi Jibril ketipu. Dianggap ini cahaya Allah. Bagaimana Allahnya coba? Baru bidadari senyum dengan giginya keluar cahaya, malaikat Jibril sujud. Kata malaikat ini cahaya Allah, padahal cahaya daripada senyumnya bidadari surga. Bagaimana Allahnya coba? Masya Allah. Begitu Nabi Jibril sujud, disangka itu cahaya Allah. Pana ada full jariyah tuh. Apa si bidadari manggil si Jibril. Ya aminallah, wahai kepercayaan Allah. Pak Rosaka, angkat kepalamu. Jangan sering angkat kepalamu. Arafah Roksawi, angkat kepalanya. Fanazar ilayah, maka dia memandang kepada si malaikat, kepada bidadari. Faqala, apa kata Jibril? Subhanalladzi khalaqaki. Maha suci Allah yang telah menciptakanmu. Masya Allah. Bagaimana nanti kalau kita mendapati bidadari kayak gitu? Yang bidadarinya masing-masing ada nama suaminya, kan kemarin gitu. Cahayanya aja dengan giginya langsung. Kalau kita senyum kuning gigi kita. Kadang kan ada kulit cabai nyelip, ya. Jadi salah-salah gigi kita. Tapi kalau waktu bidadari senyum langsung bercahaya, Masya Allah. Hei, Jibril tahu nggak? Buat siapa saya ciptakan? Ini jawabannya, ya. Apa kata bidadari? Qalatil jariyah, bidadari nanya, ya aminallah, wahai malaikat Jibril, atadri liman khuliqtu? Tahukah kamu buat siapa aku diciptakan? Buat siapa nih aku diciptakan? Nih jawabannya. Qala la, enggak, aku enggak tahu. Anda buat siapa? Qala, nih jawab bidadari, innallah khalaqani liman asara ridallahi ta'ala ala hawa nafsi. Aku diciptakan oleh Allah untuk manusia yang lebih memilih ridhanya Allah ketimbang ridhonya makhluk. Memilih ridhanya Allah dibanding dengan ridho diri sendiri. Kayak gini. Azab subuh, gerimis, kita bangun. Kita kira-kira tarik selimut apa buang selimut? Nah, ada yang buang selimut, ada yang tarik selimut, ada yang narik lagi, berarti dia lebih memilih ridho dirinya. Dia lebih memilih hawa nafsunya, kagak dapat. Itu maksudnya. Kalau dia buang selimut, dia bangun, dia dapat. Itu maksudnya. Yang memilih ridho Allah ketimbang ridho dirinya. Lalu kita mau ngaji, malam Kamis. Pas mau ngaji, datang kamu ngajakin ngopi. Kita milih ngopi apa milih ngaji? Nah, kalau milih ngopi kagak dapat, gitu maksudnya. Kalau milih ngaji dapat nih sopi bidadari yang cahayanya bersinar dengan giginya. Jadi gampang kan ya kenalinnya. Ini berarti antum nih orang yang memilih ridho Allah, ya daripada ridho hawa nafsu. Lalu kira-kira lagi mau ngaji, janda nelfon. Mau mana mas? Mau ngaji? Ikut ngaji? Ayo mas, ikut saya mas.
ikut saya nih seorang janda sendirian, udah 10 tahun janda, ikut dia kemana? Ke Monas, ya ke Monas, ikut ke Monas, kagak lagi. Berarti dia lalu memilih keinginan hawa nafsu. Janda montok lagi ya, siapa yang ogah gitu. Akhirnya dia kagak dapat ini bidadari. Oh enggak, saya mau ngaji dulu. Kalau mau ngajak ke Monas nanti nikah dulu, gitu baru dicakap betul. Kenapa? Karena di Monas banyak pohon-pohon yang dia temaram-temaram tuh, yang lampunya temaram, banyak tempat untuk berkencan, ya. Pengalaman juga satu kali. Ada orang tua ya. Saya ke sono lihat air mancur, ya, air joget ada sih juga ya. Oh, taman dia jangan. Kalau Anda ikutin hawa nafsu, Anda gak dapat. Saya diciptakan Allah untuk orang yang memilih ridhonya Allah daripada ridhonya diri sendiri, daripada ridhonya teman, daripada ridhonya orang lain. Biar teman senang, Allah mah gak masalah. Sekarang kan begitu. Yang penting teman senang, yang penting kawan senang. Kagak ngaji gak apa-apa. Buat menyenangi teman, ikut nonton layar tancap, nonton orkes dangdutan. Iya, yang penting ini teman senang. Kagak bakal dapat. Apa kata Allah? Wa amma man tagha wa athara hayata dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas dan lebih memilih hawa nafsunya daripada akhirat, maka neraka jahim tempat kembali mereka. Tapi kata Allah lanjutin, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Allah, dia lebih menahan dirinya daripada berbuat maksiat, dia lebih memilih perintah Allah, surga tempatnya kembali. Jadi tergantung kita mau kemana? Menonton orkes atau mau duduk di masjid, tergantung kita. Kita kadang-kadang kalau mau ngaji gerimis, ya gerimis tergede hujan lah. Orang gerimis kan udah gede aja. Kira mancing, jalan aja tetap ya, udah gede. Aku baru nanti gitu deh. Diajak mancing, diajak nonton, dia berhenti. Walaupun udah gede, jalan aja udah. Masya Allah. Karena kayak begitu kira-kira. Mana orangnya? Lebih memilih redha diri daripada redanya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nih sebenarnya Pak, kita punya gedung di surga. Kita dibangunin gedung di surga dengan modal dari kita. Di malaikat yang membuat gedung modal dari kita. Kenapa itu buat gedung kita nanti di surga? Nih kata Nabi. Wa bil khabar, dalam sebuah hadis, ya. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul bersabda, ra'aitu fil jannati malaikatan, aku melihat di surga para malaikat. Pada saat Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, Nabi lihat di surga ada malaikat. Apa itu malaikat? Yabnunal qusur, sedang membangun gedung. Ingat nih, sedang membangun gedung. Lalu lubnatun min fiddatin wa lubnatun min zahabin, batu batanya sebagian dari emas, sebagian dari perak. Batu batanya, kalau kita kan dari batu bata, patako ya, dari batu merah, dari hebel apa namanya itu, yang kedua dari hebel ya, dari hebel enggak. Ini satunya batanya dari emas, batanya dari perak. Fabinauhum, yang dibangun oleh mereka. Nah, kadzalika falamma kafu anil bina, tiba-tiba dia berhenti daripada membangun. Lagi ngebangun berhenti malaikat. Kok berhenti kata Nabi? Kenapa berhenti nih? Dia mau membangun gedung di surga. Waktu aku tanya, lima kafabtum anil binai, hai malaikat, kenapa berhenti ngebangun gedungnya? Kenapa berhenti? Qalu, dijawab, qad tamat nafaqatuna, semua telah habis modal kami. Modal kamu udah habis, makanya nggak bangun. Karena Nabi heran. Aku tanya lagi, mana nafaqatukum? Emang apa modalnya? Qalu zikrullah, modalnya zikir kepada Allah. Ini yang punya gedung lagi zikir nih. Pasar Timan dibangun gedungnya, berhenti zikir, berhenti lagi bangunnya gitu. Tergantung zikiran kita. Zikir banyak, sholat,
sholawat, baca Quran, istighfar, tahlil, tahmid, tasbih, itu semua zikir. Kita berzikir, mereka bangun gitu. Berhenti berzikir, berhenti lagi kita, dia tuh membangun gedungnya. Ini dia ya. Ini dia kata malaikat. Li anna sahibal qusur, karena ini yang punya gedung, berzikirlah, berzikir kepada Allah. Begitu dia berzikir, aku bangun gedungnya. Itu kan modalnya. Tapi pala makafa anzikrillah, begitu dia berhenti daripada berzikir kepada Allah, kafana kami pun berhenti mengambil gedungnya. Maksudnya apa? Makin lama kita berzikir, makin banyak bahan-bahannya tuh gedung kita buat kita sendiri. Bagaimana orang yang nggak pernah berzikir? Ketika kita penjaga gedung, iya, kita bisa paling gedung kita tuh. Dari kecil kita berzikir, malam tahajud, habis tahajud dibaca Quran, ya baca tasbih, istighfar, terus mereka nggak bangun ya. Begitu berhenti, udah berhenti aja tuh, berhenti apa nggak bangunnya. Tergantung modal. Di sini kan berbeda duit kayak kita ada. Kita masih punya modal, kita beli itu material ya, duitnya habis berhenti kita beli gedung. Kenapa? Material habis, tukang pulang ke rumah masing-masing ya. Kenapa? Udah nggak ada modal kita, bangunan baru setengah, berhenti nggak lama tukang. Kenapa? Kita nggak punya modal lagi. Begitu kita punya modal, kita panggil tukang lagi, suruh bangun lagi di rumah kita. Begitu tuh perubahannya. Masya Allah. Ini ada lagi nih, apa namanya, hadis Nabi. Wafil khobar, dalam sebuah hadis, mamin abdin, si hamba yang mana saja, yasumu Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya karena Allah, jangan puasanya tidak menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena orang kebanyakan yang penting puasa, dia nggak tahu pahalanya kagak ada, dia ghibah, dia melihat sesuatu yang diharamkan, dia bersumpah palsu, dia bohong. Padahal lagi puasa itu nggak ada mendapatkan pahalanya, capek doang. Kamin so'imin laisalahu min siyamihi iladu wal atasul. Berapa banyak orang yang berpuasa agak dapat pahala, cuman capek, lelah, letih, udah dan nggak ada lagi. Ini kata Nabi, sesungguhnya barang siapa yang berpuasa Ramadan hilang kecuali jauh zaujatan lahul ain, Allah akan nikahkan dia kepada bidadari surga. Bidadari yang mana? Bil khimah, yang ada di dalam kemah. Ini ada bidadari yang dipingin, nggak pernah keluar, jangankan manusia, malaikat belum pernah lihat. Itu bidadari yang ada dalam kemah ya. Aku kawinkan, Allah kawinkan seorang yang berpuasa Ramadan dengan bidadari yang berada dalam kemah. Kemahnya min dirrotil baydoah, dari intan yang putih. Masya Allah, kemahnya itu dari intan yang putih ya. Apalagi madu kotin, yang berongga-rongga. Jadi yang berongga-rongga dia punya kemah yang berongga-rongga. Apa kata Allah? Kama qala sebagai kalau berfirman, hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari yang kami simpan di dalam kemah, bidadari yang disimpan di dalam kemah yang kagak orang lihat. Apalagi muhzaratun masturatun, yang terlalu dipingit dari yang terjaga, tertutup dari orang-orang. Jangankan orang, mereka kagak lihat. Ini ada kemah, di dalamnya bidadari. Allah akan mengawinkannya kepada siapa? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena banyak orang Islam tapi pada agak puasa. Banyak kan ya? Ya Allah, demi serupiah, 1.000 rupiah, 3.000 rupiah kagak mau puasa. Ya Allah, ya untung dikit gitu, dagang, dia ojol, tapi itu nggak pernah sholat, kan kesian. Iya, berapa sih untungnya ojol kan ya? 7.000, 8.000, 10.000. Ya kita kan sering naik pajak dia, tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa. Ya Allah, kadang-kadang banyak tuh minum aja di pinggir jalan kan ya. Ya Allah, itu kesian banget. Kan Islam dibangun dengan 5 dasar. Iya, pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa. Kenapa nggak puasa? Berarti belum cukup syarat jadi orang
Islam. Kenapa nggak puasa? Kalau dia puasa, Allah kawinkan dengan bidadari yang berada di dalam kemah, yang dipingit, yang tertutup dari pandangan-pandangan makhluk. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi fihinna, ya di dalam kemah, wa ala kulli mar'atin minhunna sab'una hullatan, dan tiap-tiap bidadari di dalam kemah tadi memiliki 70 baju. Ya, bidadari itu bajunya 70. Tapi satu baju dengan satu rambut masih beratan satu helai rambut. Itu bagaimana tuh tipisnya tuh rambut? Baju. Bajunya sama rambutnya masih beratan rambut. Ya Allah. 70 baju tuh dipakai wali kulirin, dan tiap-tiap kaki sabuna sariron ada 70, dan tiap-tiap suami, tiap suami li wali kulirin, tiap-tiap suami sabuna sariron memiliki 70 tempat tidur. Kita memiliki 70 tempat tidur. Satu tempat tidur, satu bidadari. Berarti berapa bidadari? 70 bidadari. Satu bidadari memiliki 70 pelayan. Satu pelayan memegang 1000 piring. Masya Allah, buat siapa? Buat kita. Maka kagak pernah kenyang, kagak pernah BAB, kagak pernah pipis. Makan aja dong, makan. Kayak apa sih ya? Ya kayak kita nggak ada ini, kayak kita nggak ada suasana yang lain. Makan aja udah. Makan, minum, wah udah seada-adanya dah. Ya kita nggak bisa batasin ya. Tuh tiap suami memiliki tempat tidur min yakutatin hamro, daripada yakut yang merah. Tuh, jadi tempat tidurnya memiliki terbuat dari yakut yang merah. Wa ala kulli sarin, dan tiap-tiap tempat tidur sabuna firosan, ada 70 kasur. Masya Allah. Tempat tidur, kasur